berlaku adil dengan orang lain. Setiap orang dipanggil untuk menjadi penyalur berkat Allah. Itu artinya kita semua diharapkan sanggup untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan setiap hari. Ciri paling sederhana yang menandakan hal itu yakni kalau kita sanggup berlaku adil terhadap orang lain. Kita mesti bisa melihat sesama kita sebagai kembaran dari diri kita yang diperlakukan sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Nasihat Yesus untuk kita hari ini, Dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap jiwa dan segenap akal budimu. Itu yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bisa kita baca dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 39. Iman kita akan Allah harus dihidupi dalam tindakan konkret. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian Rasul Yakobus mengatakan dalam suratnya Yakobus bab 2 ayat 26. Allah yang kita imani adalah Dia yang senantiasa bisa kita temukan dalam diri sesama kita. Karena itu, hukum yang terutama dalam hidup sebenarnya adalah cinta kasih. Mencintai Allah dan mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Untuk bisa mencintai, sebenarnya pertama-tama kita harus belajar untuk menjadi rendah hati, menjadi sabar, dan juga menghargai orang lain. Kalau kita mau orang lain berbuat baik kepada kita, mestinya kita terlebih dahulu harus berbuat hal yang sama kepada orang lain. Hukum timbal balik itu sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan setiap hari. Musa dalam kitab Keluaran mengingatkan orang Israel untuk berlaku adil terhadap sesama. Ia mengingatkan orang Israel harus bersikap adil kepada para janda, yatim, dan orang asing. Bersikap adil kepada orang miskin. Bersikap adil terhadap orang lain. Kalau engkau mengambil jubah temanmu sebagai gadai, harus dikembalikan kepadanya sebelum matahari terbenam. Bisa dibaca dalam kitab Keluaran bab 22 ayat 21 sampai 27. Kenapa janda, yatim, orang asing, dan orang miskin disebut oleh Musa dalam kitab Keluaran ini? Karena kelompok inilah yang paling rentan pada masa orang Israel waktu itu. Dan juga itu yang terjadi pada zaman globalisasi saat ini. Yatim, janda, orang asing, orang miskin, merekalah orang yang paling lemah dan rentan dalam kehidupan bersama. Orang Israel diingatkan kembali bahwa dalam sejarah pengembarannya, mereka pernah mengalami situasi sulit, miskin, dan tak berdaya. Karena itu Allah mengingatkan mereka supaya mereka bersikap adil terhadap orang yang tidak beruntung nasibnya. Setiap kita pernah mengalami situasi sulit. Situasi di mana kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Misalnya, situasi sakit, situasi pekerjaan, situasi tertimpa kesulitan finansial, atau juga tersesat dalam perjalanan. Di saat sulit seperti itu, umumnya kita dilingkupi oleh perasaan cemas, gelisah, atau bingung. Paulus mengingatkan orang Tesalonika, kami bekerja demi kepentingan kalian,
Syukur kamu mengikuti jejak kami dan jejak Tuhan. Kamu bertahan dalam situasi sulit. Kamu menjadi teladan untuk orang yang percaya. Orang cerita tentang kebaikanmu. Kamu berbalik dari berhala-berhala kembali ke jalan yang benar untuk melayani Tuhan dan menantikan kedatangannya kembali. Bisa dibaca dalam surat pertama Tesalonika bab 1 ayat 5c sampai 10. Memberi pujian tentang apa yang baik yang orang lain lakukan itu sangat membantu. Membantu orang yang melakukan kebaikan itu supaya dia semakin percaya diri dan semakin berani untuk bersemangat melakukan terus hal yang sama dalam hidupnya. Pujian yang tulus membakar semangat agar orang tetap melakukan hal-hal yang baik dalam hidup. Dan dengan itu orang akan menghindari yang jahat. Kalau minggu lalu Paulus mengingatkan orang Tesalonika supaya saling memotivasi dan memberi dukungan satu sama lain itu adalah hal yang penting. Lalu kali ini selangkah lebih jauh dia maju untuk mengajak orang Tesalonika, juga mengajak kita sekalian untuk senantiasa memberi pujian yang tulus kepada orang lain untuk hal-hal baik, untuk kesuksesan, atau untuk hal-hal luar biasa yang mereka lakukan dalam hidup mereka setiap hari. Dalam hidup setiap hari, kita perlu memberi pujian yang tulus kepada orang lain. Dan juga perlu kita memberikan koreksi atau memberikan kritikan yang membangun. Memberikan solusi untuk setiap kekurangan atau hal yang belum sempurna yang orang lain lakukan. Karena itu, setiap kita adalah sarana yang menyalurkan berkat Tuhan untuk sesama.